Assalamualaikum. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Silakan untuk dipimpin oleh Lucky. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Mulai. Tuh, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah ya, berarti hari ini ada yang tidak hadir 4 orang dan semuanya sakit. Kalau begitu kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan siswa-siswi yang tidak masuk hari ini cepat diberikan kesehatan. Nah, ada yang masih ingat ada berapa jenis-jenis bencana? 3. Siapa yang masih ingat boleh acungkan tangannya. Gisya, ada bencana apa saja Gisya? Bencana alam, ada bencana non alam, dan bencana sosial. Oke, betul ya. Ada 3 jenis bencana. Kalau misalnya kita berbicara jenis bencana, kita harus berpatok kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di sana dikatakan bahwa terdapat 3 jenis bencana. Bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana sosial berarti bencana yang disebabkan oleh manusia. Contohnya apa? Teror. Ya, kemudian ada bencana non alam, berarti sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam. Ya, apa contohnya? COVID-19. Nah, semuanya mungkin mengalami ya. Selain COVID-19, kegagalan modernisasi, kegagalan teknologi. Nah, satu lagi berarti ada bencana alam. Bencana alam berarti jelas sekali ya di sini. Ya, sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam. Contohnya apa? Gempa bumi, banjir, tsunami, ya, kebakaran hutan dan lahan, longsor, dan lain sebagainya. Oke, berarti masih ingat ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari mitigasi bencana, dan peserta didik dapat menguraikan mitigasi terhadap berbagai jenis bencana alam. Nah, sebelumnya memasuki materi, Ibu akan melakukan sebuah pretest dulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi ini. Ibu akan bagikan linknya dulu terhadap Lucky ya. Nanti silahkan kalian klik linknya atau boleh nanti dimasukkan kode aksesnya ya. Sudah semua berarti ya? Kita mulai saja untuk pretestnya. Kita lihat setelah kalian melakukan pretest, siapa posisi yang paling pertama? Kailin ya. Potensi gempa megatrust kembali jadi topik pembicaraan. Usai gempa bumi magnitudo 5,5 yang mengguncang Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta pada Senin 26 Agustus 2024 malam. Terlebih, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Karyono menjelaskan gempa itu ada kaitannya dengan megatrust. Tentang apa yang dapat dari video tersebut? Ada? Silakan acungkan tangannya, boleh Jelita? Jadi di Indonesia itu ada pertumbuhan megatrust, ada 16. Oke. Jadi yang aku tahu itu ada dari Aceh sampai ke lempeng laut Filipina, Bu. Oke, jadi Jelita menangkap bahwa dari video tersebut terdapat 16 megatrust yang ada di Indonesia ya. Dari mana tadi? Dari Aceh sampai lempeng laut Filipina. Tapi sebenarnya apa itu megatrust? Mega artinya adalah besar. Trust itu adalah tekanan atau dorongan. Jadi secara singkat megatrust itu adalah tekanan yang sangat besar. Masih lempeng aktif Indonesia, lempeng aktif yang mengelilingi letak Indonesia? Eurasia ya, ada lempeng Eurasia di sebelah utara, kemudian ada lempeng Pasifik sebelah timur, dan ada lempeng Indo-Australia. Lempeng apa sih yang menyebabkan megatrust ini? Nah, untuk Indonesia itu adalah lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, di mana kedua lempeng ini bergerak saling mendekat.
Ini bertabrakan. Jadi satu lempeng dia menunjang ke lempeng yang lain. Lempeng mana sih? Lempeng Indo-Australia menunjang ke lempeng Eurasia. Lempeng ini terus bergerak. Makanya dia menyimpan sebuah gaya besaran gitu ya. Tenaga yang nantinya bisa meledak kapanpun. Megatrust ini sebenarnya diawali oleh berita di Jepang. Ya, jadi seorang ilmuwan Jepang saat itu memprediksi bahwa gempa yang terjadi di sana diakibatkan oleh megatrust Nankai. Oleh karena itu di Indonesia ini punya kesamaan. Jadi ilmuwan di Indonesia bernama Daryono menyatakan bahwa Indonesia punya kesempatan yang sama dengan Jepang. Apa kesempatannya? Kesempatannya adalah terjadi gempa bumi yang akan menimbulkan tsunami. Karena gempanya akan sangat besar. Bahkan tadi dikatakan ada 16 megatrust ya. Dari 16 ini mana yang sudah melakukan pergerakan? Yang mana? Tadi yang paling utara, sebelah barat. Oke? Yang sudah terjadi bencananya. Yang mana? Aceh, ya Aceh Andaman. Itu sudah pernah terjadi dan menimbulkan sebuah bencana yaitu tsunami pada tahun berapa? 2004. Ya, makanya kita belajar tentang mitigasi bencana itu adalah untuk bisa mengantisipasi. Kalau Kalimantan punya nggak gunung api? Enggak, kenapa? Karena tidak dilewati cincin api. Ya, nah ini Kampung Naga, ini berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Sebenarnya kenapa sih disebut Kampung Naga? Apakah ada naganya? Ya tidak ya. Dari mana asalnya Kampung Naga namanya? Orang Sunda. Tahu Gawir? Tahu. Nah, asal muasal Kampung Naga sebutannya adalah karena ternyata letak Kampung Naga itu berada di dekat Gawir. Jadi orang Sunda itu nyebutnya Nagawir gitu. Di Nagawir lokasinya. Jadi disebutlah Kampung Naga. Di balik uniknya Kampung Naga, dia punya potensi kerawanan bencana. Bencananya bahkan banyak, ya. Dia memiliki kerawanan bencana yang beragam. Mulai dari gempa bumi, kemudian tanah longsor, kekeringan, bahkan kebakaran. Oke, jadi pada struktur bangunan rumah adat Kampung Naga ini punya batu tumpuan atau batu tatakan. Di mana posisi batu tumpuan ini berada di bawah rumah yang posisinya fleksibel tanpa perkat. Ya, di sana itu tanpa perkat dengan bangunan utamanya. Nah, ternyata hal yang seperti itu punya fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya ini membantu sekali masyarakat untuk meredam getaran gempa. Ya, jadi benar-benar ya, masyarakat Kampung Naga itu benar-benar adaptif dengan kondisi yang ada di sana. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak atau yang bisa menyimpulkan nggak mitigasi bencana itu apa? Rizda, boleh acungkan tangan terlebih dahulu, nak. Upaya untuk mengurangi resiko bencana. Setuju? Setuju. Oke, betul ya. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur ataupun secara non-struktural. Kalau struktur berarti secara fisik, tadi sebuah bangunan. Ya, kalau misalkan non-struktur berarti ya non-fisik. Misalkan apa? Misalkan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kayak tadi kalau di Kampung Naga itu yang non-strukturalnya apa? Pamali. Ya, nggak boleh masuk ke hutan larangan seperti itu. Nah, kita bisa simpulkan bahwa jenis mitigasi ada dua, tadi mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Kalau struktural berarti yang dilakukan melalui proses pembangunan sarana fisik, ya. Contohnya apa? Di sini ada pembuatan kanal khusus untuk mencegah banjir. Kira-kira ada lagi ya yang mau kasih contoh Ibu? Contoh mitigasi struktural lainnya. Indonesia udah punya apa? Tsunami. Sudah punya alat pendeteksi tsunami? Apa namanya? Indonesia Early Warning System. Ya, seperti itu. Kemudian ada mitigasi struktural, non-struktural, mohon maaf. Nah, ini berarti melalui pembuatan peraturan atau tadi kearifan lokal dan juga pemberian edukasi tentang kebencanaan. Terbangnya
menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Oke, lagu apa tuh? Lagu Opik. Kita dengarkan lagu siapa ya? Lagu Opik. Opik. Masya Allah ya, Wira ya, religius. Oke, kita next. Di hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Ayo, bersyukurlah. Senyumlah. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lemah hatiku. Ayo. Lagu apa tuh, Kisya? Oh. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Boleh dong. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Oke. Kelompok 1 banjir. Oke. Kelompok 2 gempa bumi ya. Kelompok 3 kebakaran hutan dan lahan. Kelompok 5 kelompok 4 ya, tsunami. Kelompok 5 tanah longsor. Dan terakhir kelompok 6 yaitu erupsi gunung api. Oke, baiklah. PD-nya sudah Ibu bagi. Di sana ada petunjuknya. Nah, apa petunjuknya? Oke, petunjuknya adalah kalian hari ini tentunya harus menguraikan bagaimana penanggulangan bencana alam sesuai dengan tema kelompok kalian. Ya, penanggulangan bencananya berarti dilakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana atau pasca. Nah, setelah itu, di sini kalian dituntut untuk membuat sebuah karya, yaitu karyanya berupa poster. Nah, oke ya. Jadi yang sudah kalian identifikasi langsung kalian buat ke poster. Posternya tentunya harus menarik ya, sehingga orang lain mau membacanya dan informasinya pun harus jelas. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak? Cukup jelas? Baik, kalau begitu silahkan dikerjakan LKPD-nya dari sekarang. Ya, Nabila? Kenapa? Oh iya, boleh. Ya, silahkan dikerjakan ya. Oke, waktunya 20 menit dari sekarang sampai ke angka 7 ya. Nanti setelah itu kita presentasi ke depan. Oke, kelompok 1 tentang apa, Wira? Banjir. Banjir, ya. Oke. Wira ke bagian apa? Kemarin ke bagian ngerangkum, Bu. Oke, baik. Ya. Oke. Silakan diskusikan terlebih dahulu mengenai penanggulangan bencana sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Setelah itu, boleh sebenarnya kalian bagi job desk ya dari sekarang. Ada yang mulai membuat poster, ya, dan sambil diskusikan isi dari poster tersebut. Sambil berdiskusi, mungkin boleh sambil dengarkan Ibu ya.
supaya kita bisa menghasilkan sebuah produk yang tentunya menarik dan informatif ya. Apa saja sih indikator penilaiannya untuk poster? Yang pertama itu adalah dari segi tulisan. Ya, tulisannya tentu harus rapi, ya, singkat, padat, dan jelas serta bermakna. Seperti itu. Kemudian gambar. Gambar pada poster tentu harus sesuai dengan tema bencana yang dikaji oleh kelompok kalian. Jadi jangan sampai kalian kebagian bencana gempa bumi tapi gambarnya tentang flora dan fauna. Ya, kan jaka sembung. Ya, jadi ada korelasi antar tema dan gambar. Kemudian ada konsep. Berarti konsep di sini meliputi isi ya, isinya tentu yang bersifat solusi. Solusinya tentang penanggulangan bencana yang terjadi tersebut. Ya. Dan poin terakhir adalah estetika. Jadi ada nilai estetika ya, dari paduan gambar, tulisan, warna, ini harus sesuai sehingga nanti estetik dan indah. Oke? Oke, ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan boleh panggil Ibu ya. Kelompok 1, kelompok 3 ya. Kelompok 3 tentang kebakaran hutan dan lahan. Tapi semuanya sudah bisa paham ya tentang kebakaran hutan dan lahan? Indonesia punya potensi itu? Punya dong. Biasanya di daerah mana aja? Kalimantan. Kalau berbicara Kalimantan berarti hubungannya dengan pembukaan lahan biasanya. Pembukaan lahannya oleh apa? Oleh manusia. Oleh manusia. Oleh manusia. Kok bisa sih menyebabkan kebakaran hutan? Karena pembakaran berlebih buat Berlebih buat ngebuka lahannya. Berarti ada sebuah faktor penyebab yang lainnya juga, misalkan dari kondisi tanahnya, ya misalkan tanah gambut yang memang sangat rentan sekali terkena api, atau bahkan ketika ada pembukaan lahan ternyata kondisi cuacanya, suhunya itu sangat terik ya, kemarau berkepanjangan. Nah, itu pun bisa salah satu menyebabkan si kebakaran hutan dan lahan seperti itu, ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya, tapi paham ya. Apa namanya? Oh, oke, saat di bencana. Oke, siap. Ya, nanti kalau ada yang mau tanyakan boleh panggil Ibu. Ya. Kelompok apa ini? Gempa bumi. Gempa bumi ya. Gempa bumi. Kalau gempa bumi mah berarti sering terjadi di Indonesia, ya, karena tadi kita bahas ya hubungannya dengan megatrust, tektonik lempeng, ya. Oke, pernah mengalami gempa? Pernah. Saat terjadi di mana? Di Subang. Di Subang. Kapan? Udah ya 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Apa yang Gisha lakukan saat terjadi gempa? Kan kecil Bu gempanya, jadi bisa. Oh, jadi biasa aja ya? Oke, biasa aja. Tapi kita tetap harus mensiapsiagakan diri kita ketika kita menghadapi bencana gempa dimanapun. Misalkan nanti Gisha lagi ke Jogja, atau misalkan tadi kan yang digadang-gadang di video itu adalah di Megatrust Selat Sunda, misalkan lagi jalan-jalan ke Banten, ke Anyer dan lain sebagainya, bisa saja potensi itu terjadi. Nauzubillah min dzalik ya. Apa yang harus dilakukan tetap harus sudah di kepala ya, sudah ada dan nanti tinggal diaplikasikan. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Baik, cukup ya. Oke, kelompok 6 tentang erupsi gunung api. Berarti kalau berbicara erupsi tandanya meletus gunung api ya. Kalau berbicara gunung api berarti sangat banyak gunung api yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera ya, Jawa, dari Sabang hampirlah sampai ke Merauke gitu ya. Tadi yang aman mah ada di Kalimantan. Oke, kalau di Subang punya gunung api nggak? Tangkuban Perahu. Oke, Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung api, tapi dia sedang istirahat. Tidak aktif. Sebenarnya ada ya aktivitas vulkanismenya, karena itu dicirikan dengan adanya sumber mata air panas gitu. Ya, apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana meletus gunung api? Masih didiskusikan? Bu, udah.
Oh iya sih. Oke, masih ya. Baik. Silahkan dilanjutkan ya. Mangga untuk kelompok gempa bumi, Ibu persilahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 yang mengidentifikasi mitigasi gempa bumi. Sebelum itu kita bakal perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Ramani. Lanjut, seberapa tahu kalian tentang gempa bumi dan tahu? Tahu dong? Tahu nggak? Tahu. Definisi gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam lapisan bumi secara tiba-tiba. Biasanya gempa bumi disebabkan aktivitas tektonik, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, dan runtuhan batuan. Lalu di sini ada 6 karakteristik gempa bumi. Pertama, berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Lokasi kejadian tertentu akibatnya dapat menimbulkan bencana berpotensi terulang lagi, belum dapat diprediksi dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Ada lokasi terjadinya gempa itu yang pertama itu menyelamatkan diri dulu, yang kedua melakukan latihan yang dapat bermanfaat saat terjadinya gempa, ketiga menyiapkan alat kesehatan atau menjaga obat-obatan, yang keempat membangun konstruksi rumah yang tahan guncangan gempa, dan terakhir memperhatikan daerah rawan gempa. Selanjutnya ada apa sih yang harus kalian lakukan ketika terjadi gempa bumi? Ketika terjadi gempa bumi dan kalian berada di ruangan, yang pertama kalian lakukan bisa mencari tempat berlindung. Bisa mencari tempat berlindung di bawah meja ataupun di bangunan yang kokoh. Terus selanjutnya ketika kalian terjadi gempa, usahakan melindungi kepala menggunakan bantal ataupun helm. Selanjutnya kalau kalian berada di gedung, usahakan untuk turun tidak menggunakan lift. Gunakan tangga darurat. Jika kalian terjebak di dalam lift, bisa tekan semua tombol yang ada di lift dan menelpon ke pengelola gedung atau pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kalian bisa ikuti instruksi dari tim yang bertugas sebagai evakuasi. Nah, ketika kalian saat di luar ruangan, ketika kalian berkendara, bisa memarkirkan mobilnya ke tepi jalan dan mendengarkan instruksi dari tim evakuasi biasanya terdapat pada radio mobil kalian. Terus usahakan ketika kalian di luar ruangan, jauhi reruntuhan. Terus yang kedua, cari bantuan terhadap pihak berwajib. Dan jika kalian mendengar potensi bakal terjadi tsunami, kalian bisa pergi ke tempat-tempat tinggi seperti bukit maupun gedung-gedung tinggi. Selanjutnya itu mitigasi gempa bumi setelah terjadinya gempa. Yang pertama, tetap waspada karena berpotensi terjadinya gempa susulan. Nah, terus yang kedua, ketika berada di dalam bangunan, kalian setelah selesai kalian mengevakuasi diri keluar bangunan dan perhatikan reruntuhan maupun benda-benda membahayakan pada saat evakuasi. Dan terus yang ketiga, jika berada di dalam rumah tetap berada di bawah meja. Nah, yang keempat, periksa kebakaran, keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Dan terakhir, berdiri di tempat terbuka jauh dari gedung-gedung dan instalasi listrik dan air. Terus apabila di luar ada tebing atau bangunan, hindari karena bisa terjadi potensi longsor. Oke, good. Kelompok gempa bumi. Ya, boleh tepuk tangan. Nah ya, gimana posternya menurut kalian? Sangat menarik ya, dari perpaduan warnanya ya seperti ini. Oke, bagus ya. Oke, silakan tutup. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan hasil karya yang telah kita buat, yaitu
erupsi gunung api. Sebelum masuk ke materi, kita akan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Duki. Saya Siti Mentari. Dan selanjutnya ada karakteristik erupsi gunung api. Erupsi gunung api adalah proses pelepasan material yang berasal dari gunung api. Material-material yang dikeluarkan bisa berbentuk letusan dan non-letusan, serta menyerupai lava, gas, abu, dan lain sebagainya. Adapun akibat yang disebabkan oleh erupsi gunung api itu sendiri yaitu adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi melalui saluran khusus yang disebut lubang ventilasi. Next. Dia penanggulangan yang pertama adalah kembalikan daerah setempat dalam kehidupan pertama menekan dan berkeluar tadi dan juga pengobatan yang khusus untuk kebudayaan kita dan juga uang. Nah, di sini ada saat terjadi erupsi gunung api, kita harus pergi menjauh dari daerah berbahaya gunung api. Untuk sumber air atau sumur dan penampungan air agar tidak terkena vulkanik. Pakai masker atau sarung tangan yang kainnya dilembabkan dengan air untuk melindungi dari bahaya gas beracun. Yang terakhir, waspada karena sewaktu-waktu terjadi letusan susulan. Selanjutnya di sini ada penanggulangan setelah terjadinya bencana. Yang pertama itu bersihkan atap, pepohonan, dan jalan raya dari timbunan Anda kedua. Keadaan Anda dan anggota keluarga lengkap atau tidak. Ada yang terluka atau tidak. Jika ada yang terluka, pastikan Anda bisa memperbaiki pertolongan pertama. Untuk yang ketiga, berikan prioritas pertolongan kepada kelompok rentan. Jadi contohnya itu kayak orang sakit, orang lanjut usia, anak, ibu menyusui, ibu hamil, sama penyandang disabilitas dan penderita penyakit sendiri. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ini kita akan pelajari tentang macam-macam mitigasi bencana dan berbagai bencana dari penanganan sebelum bencana, saat terjadi, sampai setelah terjadi bencana. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Rizda. Ada lagi mungkin yang akan memberikan sebuah kesimpulan. Kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran apa hari ini? Cukup dari Rizda saja ya. Ibu harap semua yang berada di sini tentunya bisa merasakan manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini, bahwa kita adalah warga Indonesia, di mana Indonesia memiliki potensi rawan bencana yang sangat besar. Ya, maka dari itu kita harus siap siaga dalam menghadapi bencana tersebut. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini, kalian siap ketika menghadapi bencana tersebut. Walaupun kita semua nggak mau ya, tapi kita tentunya harus siap. Apa yang akan kita lakukan, nanti kita sudah dapatkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian isi, yaitu post-test dan kegiatan refleksi. Ya, soal post-testnya insya Allah akan bisa kalian kerjakan dengan mudah. Karena soal post-test ini adalah soal yang sama dengan soal pretest. Sekali lagi, Ibu harap kalian bisa mengambil sebuah manfaat dari kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, Ibu tutup kegiatan pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.